Vin. Hutan menurut pemanjat kok. Oh, lumayan di hutan. Ada hutannya. Hektar ora itu. Tapi jalan rata layu 80 feet normal ya gue loh. Tapi nanjat duduk Ini kayak bensin telak. Oke, siap. Oke, Mas. Dulu ya. Oke, ada padanya. Iya. Aku panjat kok balik. Ya nek sampai ada waktu-waktu dulu ya kan. Los. Mana berarti? Oh, bis. Yang udah cek man. Kena ada alat saya. Oh, as. Yang kira dua as. Sudah dua apa yo? Nah, Yang kalau ini tuh, ini sangat malang ya. Misalnya yang motoran dulu, suwe ke dulu. oh, Orang ngerti riwayatnya. Ini malah bener bikin kanggo gara-gara itu. Ya nek yang nganggo sih asal demen nek gaseng ana ya tetep jalan kan. Sebetulnya kan orang wong Bandung kan panik ya. resiko. Rek, orang biasa bayati ya. Iya. Ini lagi live view. Tomei lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang atau selamat siang yang masih pagi, teman-teman. Di sini ada satu unit Sojun SP. Ini yang pakai kopling ya, atau motor Ladyboy. Ini cukup menjadi impian dulu. Kalian mungkin kepengen punya motor kayak gini ya, enak banget nih. Tapi di sini kita lihat pengapiannya sudah no origin atau sudah gantian, dan ini motor susah hidup gara-gara ini parkir kelamaan, formasinya begitu. Atau sudah diem di gudang berbulan-bulan, ini mau dihidupkan kembali. Jadi ini tadi datangnya pakai mobil, kita nggak tahu ini mesinnya kayak gimana. Kita coba dulu ya bos, cek. Oke teman-teman, di sini kalian bisa lihat warna businya itu hitam basah, terus capnya terlalu jauh. Oke, perhatikan kalau teman-teman pengen tahu ukuran gap standar normalnya berapa sih kalau segini kejauhan, maka pada kondisi tertentu dia tidak akan memantikan bunga apinya. Nah, pakai kuku ya teman-teman. Kalau kalian punya kuku, nah kalian masukin kukunya ke sini, selep gitu. Kalau masih terlalu longgar, sempitkan. Intinya buat kuku itu agak terasa terhimpit, tapi kuku yang panjang ya guys. Aku kukunya pendek sih guys. Kalau kalian tidak punya kuku ya cari yang ada kukunya lah. Nah, ini masih terlalu longgar ya. Oke, kita coba dulu di sini. Set.
Nah, teman-teman bisa lihat di sini bunga apinya keluar, tapi kadang enggak, kadang keluar, kadang enggak. Nah, kita coba rapatkan sedikit, kasih rapat dikit aja, jangan terlalu kotoran. Ya, kalau terlalu lebar itu tuh daya besar untuk bisa melontarkan elektronnya kalau terlalu lebar. Tapi kalau dipendekin, misal dayanya kecil itu bisa. Oke, coba lagi buat pengalaman teman-teman. Ya, bisa dikatakan lebih, tapi ini masih agak kurang normal juga. Maka selanjutnya cek di bagian sininya. Ini cek kabelnya di sini, lalu kita cobain ya guys. Kalau metode ini hati-hati ya, nyetrum. Oke, kalian bisa lihat kan, gede banget, tapi kok di busi kayak nggak stabil gitu. Posolik poso, alhamdulillah. Oke ya, kita cek kompres dulu. Nah, teman-teman, ini bau-bau bensin kadaluarsa atau bahan bakar yang udah kelamaan di dalam mangkok. Itu agak susah terbakar ya teman-teman. Jadi harus diganti bahan bakar yang ada di karburatornya. Kalau enggak, ini akan sulit untuk dibakar. Kalau motor kalian itu habis parkir lama gitu, kalian bisa buang. Yang ada di sini dibuang bisa, tapi dicoba dulu ya, dicoba dulu ya. Susah biasanya kalau bensin udah lama di situ.
Oke, kita tunggu mesinnya stabil dulu ya, karena ini habis mati atau nggak bunyi selama berbulan-bulan di gudang, terus mau dihidupin susah, nggak bisa jalan, akhirnya bawa pakai mobil ke sini. Nah, ini udah hidup, suaranya seperti ini, knalpotnya ngebul, ini parah sih. Ini apa aja, banyak. Ini mesin tengah, piston kena ini. Sampai saya bikin stabil dulu. Jadi kayak gitu ya, kalau karbunya ini, kenapa kalau ditarik belebak-belebak, ada kemungkinan ini bahan bakarnya sudah kadaluarsa, alias sudah susah dibakar. Terus karbunya juga udah kotor, bisa jadi digas belebak. Yang berikutnya kompresi agak bocor, dampak dari piston yang bermasalah itu tadi. Agak lumayan kompleks ini. Kemudian untuk pengapian masih cukup bagus. Ini pakai coil dari Fukuyama, apinya cukup besar. Apalagi cuma apakah baterai atau aki motor ini mampu bertahan pada RPM tinggi? Ini ngedropnya apa karena bahan bakar, apa karena listrik? Ini kan motor DC ya bro. Motor DC kalau akinya ngedrop itu digas yang melebak, karena listrik nggak mampu menyuplai secara seimbang. Itu bisa juga, tapi kasus ngedrop gara-gara baterai kurang daya itu kasusnya dikit ya, sedikit. Banyakan ya karbu sih kalau motor ini biasa nih. Nah, masalahnya apa saja di motor-motor ini? Ini cukup banyak, cukup kompleks. Ini mau ndak mau turun mesin bro. Motor ini turun mesin, jadi masuk ke antrian. Oke, jadi semua yang datang ke kita cek analis dulu. Kalau bisa ditangani selesai ya ditangani, kalau enggak ya misal kayak gini, ini mau ndak mau turun mesin dong. Kalau mau halus ya, seker, skru klep, karbu gitu kan, mau mesinnya beres misalnya ya masuk antrian bro, ikut antrian. Tapi kalau cuma aku sing penting motornya urip, digas nggak melebak-melebak, ben ngebul rapopo, ben suara kasar ndak apa-apa. Cara ngatasinya apa? Ngatasinya ini dibongkar, diumbah bahan bakar yang lama, buang atau ganti. Intinya kayak gitu. Nah, kan karena ndak ngebul ndak masalah, berisik ndak masalah, kan ndak usah bongkari yang sini bro. Ini ndak usah dibongkari. Intinya motor iso urip, iso ditumpai, digas orang blebek. Yo, perbaikannya di mana? Perbaikannya di sini aja, di karbu. Terus berikutnya, misal ini sudah kok masih kayak gitu, ke cek bagian aki, tegangan listriknya stabil ndak, voltasenya dan lain sebagainya. Nah kalau itu enggak,
Masalahnya apa? Regulatornya bermasalah. Ya intinya listrik harus stabil, bahan bakar stabil, udah beres. Oke ya. Jadi ini cuma analis awal, review awal aja. Apa aja nih Mas Bun yang harus diganti? Stang, seker, lahar bandul, jelas. Untuk kayak area kopling dan lain sebagainya, itu saya belum ngetes jalan. Wong ini blebok-blebok sih, tapi itu bisa dianalis tanpa harus tes perform ya. Dalam arti nggak harus dicoba gitu. Dari suara kopling nggak begitu kedengeran, tapi ngugluk di bagian tengah. Sama zona kopling bunyi nggak ini? Ya ada, tapi ya nggak sekencang itu. Terus seker iki rada ngetek juga. Ini biasanya sekernya masih mulus bro. Lah kok ngebul? Ya itulah Suzuki. Linearnya melenggar, sekernya isi utuh. Biasanya kayak gitu. Jadi ini akan dilanjut next episode. Karena kalau dibongkar hari ini, itu nanti menyalahi sistem antriane bos. Oke. Cetok, gamblang. Jadi jenengan datang ke sini ya kayak gini prosedurnya. Masuk, diperiksa dulu, dianalis. Oh ini bisa nih ditangani hari ini, tangani. Tapi oh nggak bisa ini, nggak bakal selesai 1 hari. Ya udah masuk antri, mau ndak mau kan gitu. Misalnya aku ndak mau antri, ya wis ini tak hidupin dulu, setel karbu aja, bawa pulang. Nanti kalau sudah lega kesini lagi boleh, atau nggak kesini terserah ya kan. Kesini kurang analis stok, ora apa-apa. Misalnya datang ke sini analis stok, wis baru gue masuk bengkel lain, ya ora apa-apa, ora masalah. Tidak jadi soal bagi saya, ya toh. Nah, teman-teman, kita sudah sering bicara tentang produk ya, brand, merek, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, kok bisa kayak gini? Ini sudah kelihatan. Korternya menceng, bisa jadi. Pistonnya berat sebelah, bisa jadi.
Oke, ini mau dijelasin apa enggak, terserah kalian. Kalau mau dijelasin versinya saya ya. Ini turun mesin ya, ini turun mesin. Karena ininya parah banget ini. Parah banget. Ini parah pakai banget. Terus ini sudah saya pegang. Lar kerkasnya oblak. Lar kerkasnya oblak di sini. Jadi bikin getar. Kompresi bocor. Oke. Apapun pistonnya kalau oblak pasti baret. Kok malah nyalahin produknya? Bagus, bagus. Selamat datang di segmen argumentasi. Kalau oblak apapun pistonnya pasti baret. Kok nyalahin produknya? Ilmunya dari mana? Kalau oblak apapun pistonnya pasti baret. Ilmunya dari mana? Dasarnya apa? Oke. Sekaligus jelasin, sekaligus kita kasih. Saya nggak peduli siapa lu yang komen, apapun dasarnya. Di sini saya menjadi saya yang mencoba menggambarkan. Semoga jadi pengetahuannya. Kalau kamu begitu fans sama produk ini, ya itu urusan Anda. Ingat ya, semua harus memiliki dasarnya. Sekarang bisa dilihat di sini. Jika penyebab baretnya adalah karena oblak, alias produk ini adalah perfect, produk ini adalah benar. Why? Kenapa hanya satu sisi? Kenapa hanya satu sisi? Bahkan sampai terciptakan satu titik yang sangat jelas. Di sini tidak ada sentuhan. Perhatikan. Perhatikan baik-baik teman-teman penonton yang lain. Lalu perhatikan sebelahnya. Oke, lalu kita sedikit kasih paham untuk garis pennya atau garis poros intinya. Ini adalah garis pennya di sini. Perhatikan, ini garis pennya di sini. Lalu kenapa bisa seperti ini? Jika alasannya itu karena oblak itu tidak satu sisi. Saya kasih contoh. Oblak itu kanan dan kiri. Ini kanan, ini kiri. Ini kanan, ini kiri. Ini kanan, ini kiri. Ya kan? Logika sederhananya dia tidak bisa bergerak hanya satu sisi dong. Karena namanya juga oblak, berarti dia bisa gerak kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Oke, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Saya coba perjelas lagi jika masih tidak mengerti. Di sini ada kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Ingat ya, bukan gerak satu sisi. Ini gerak kanan kiri, kanan kiri. Maka secara hukum fisika sederhana ini gerak dong kanan dan kiri kan, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Oke. Maka akan tercipta gambaran piston itu bisa begini dan begini, begini dan begini. Korek? Sepakat? Sepakat. Saya coba memahami dulu, teorinya harus masuk. Oke. Maka tidak bisa terjadi seperti ini. Ini sama sekali tidak tersentuh. Tidak ada bekas sentuhan sama sekali. Perhatikan di sini. Oke. Sama sekali tidak ada sentuhan. Logika, teori fisikanya nggak mungkin kalau dasar ini disebabkan oleh keoblakan daripada stangnya. Karena stang ini bergerak tidak satu sisi saja, melainkan ada kanan dan ada kiri. Harusnya bagian sebelah sini itu mengalami titik sentuh juga. Di sini tidak ada sentuhan sama sekali. Bisa dilihat dari faktanya ini. Kemudian sebelah sini mengalami sentuhan full dari sini, garis ini menuju ke sebelah sini.
dominan. Oke. Kemudian quarteran menceng kita gambarkan. Quarteran menceng, semenceng-mencengnya quarteran, sepengalaman saya, karena ini adalah ilmu yang sulit untuk digambarkan dengan teori mendasar ya, secara akademisinya, oke, jadi susah kalau kita merujuk kepada kepastian ini quarternya menceng. Siapa yang menjadi panduan, siapa yang menjadi pakem, atau sebagai pola titik memastikan ini menceng atau tidak menceng dalam skala pembuktian. Oke, tidak bisa kita berandai-andai. Jika mau berargumentasi secara mendasar, oke, karena tidak ada panduan baku atau rumus sederhana, atau kita tidak berada di zona yang memiliki teknologi atau alat yang bisa memastikan ini menceng atau tidak. Ya bos, ini menceng atau tidak, maka kita akan melakukan pembuktian secara logik, sederhana, mudah. Hari ini bisa dilakukan, yes. Baik teman-teman, kita menuju ke bagian blok. Jika quarterannya menceng, maka blok, maka di sini akan terjadi garis gerak yang sangat menceng juga. Ingat ya, ini kemencengannya ini edan, kemencengan edan, oke, sampai miringnya aja tuh berapa derajat dari garis inti. Maka jika adalah quarternya yang menceng, kita bisa melihat di sini ada hal yang sangat ekstrim bos. Tebal tipisnya kanan dan kiri pasti sangat terlihat, karena kalau diukur dari piston kemencengannya ekstrim. Tapi nggak usah pakai mata setan, ini udah kelihatan. Di sini tidak ada tanda-tanda ekstrim. Oh, nggak bisa gitu, harusnya diukur. Saya sudah bilang, kita tidak di zona di mana ada teknologi atau alat yang mampu di sini untuk mengukur. Maka kalau mau mengukur ini, saya harus keluar. Saya harus ke tempat orang yang punya alatnya atau ahli perburingan sebagai pembuktian secara kredibel. Tetapi saya katakan tidak ada waktu, tidak cukup waktu. Maka kita menggunakan teori logik yang paling mudah. Anda bisa mengcompare nanti dengan akal Anda sendiri. Tidak berandai-andai, tidak. Ini logik. Ingat ya, nilai perbandingannya adalah di sini ada sudut kemiringan pada piston pada tingkat gesekannya. Jika produk tidak bersalah seperti pembelaannya tadi karena oblak sudah kita bantah bahwa oblak tidak akan menciptakan hasil gores yang seperti ini. Logika masuk, teorinya masuk apa enggak? Terserah. Makanya saya tanya dulu tadi, siapa Anda yang menyangkal kalau oblak itu bukan karena pistonnya, mau merek apapun pasti kayak gini, nggak bisa ya, tidak bisa, karena oblak itu kanan dan kiri. Harusnya jika ini karena oblak baretnya maksimal total kanan dan kiri, minimal itu mencapai 360 derajat pada lingkar piston karena teroblak-ablik, sehingga terjadi gesekan yang tidak terfokus pada satu titik tertentu. Oke, lalu argumentasi berubah, misal itu buringnya yang menceng demi membela bahwa produk ini adalah benar, berubah ganti itu buringnya yang menceng. Oke, langsung saja, tidak perlu saya lari-lari ke pakar bubut, tidak perlu lari-lari ke pakar buring. Kemencengan yang terlihat pada piston itu masuk skala ekstrim ya, ekstrim. Maka jika itu karena ini akan terjadi gambaran ekstrim, di sini tebal, di sini tipis. Iya kan, karena menceng pada quarteringnya. Kalau quartering menceng pasti akan menciptakan dimensi tebal sebelah. Tidak mungkin tebalnya sama dong. Kalau tebalnya sama ya nggak menceng. Kalau menceng ya tebal sebelah. Ini Anda bisa lihat sendiri nilai kelayakannya. Ya nggak bisa ngelihat kemencengan pakai mata. Saya mengeyel bisa, sebab compare-nya sama piston. Pistonnya semereng ini, kalau piston sampai semereng ini dianggap tidak bersalah, yang bersalah adalah quarter, ya ini harusnya miring ekstrim dong. Miring ekstrim kan, maka mudah dilihat oleh mata. Gampangnya, walaupun ilmu ini tidak bisa menjadi acuan mutlak, saya benar atau tidak bisa. Oke, lanjut. Kita sekarang ke linear internal atau bagian dalamnya.
Di sini pada garis titik sentuhnya ya, bagian atas dan bawah memiliki nilai gesek yang dominan berimbang alias tidak condong di satu sisi. Oke, pada bagian atas dan bawah itu menunjukkan bahwa linear ini memiliki tingkat kesenteran yang bisa dikatakan masuk normal. Lalu kita masuk ke bagian sisi sebelah sini, sisi sebelah kiri pada blok. Pada sisi kiri sebelah blok, di mana piston ini memiliki posisi seperti ini atau titik yang paling banyak mendapat gerusan blok. Oke, gerusan blok. Kita melihat, bisa dilihat di sini kerusakan terjadi, ada baret pada titik skala khusus, tidak menyeluruh atau sepenuh badan ya, tidak sepenuh badan. Jika ini adalah quarter yang menceng sedangkan piston pada posisi yang lurus, maka gesekannya harusnya terjadi secara mutlak. Dalam arti secara mutlak adalah seperti ini, bos. Nah, ini adalah gesekan skala mutlak, di mana pergerakan piston berada pada poros intinya, tidak keluar. Maka terjadi gesekan mutlak, karena itulah hukum tumpu pada sebuah gerakan yang simetris dengan poros intinya atau poros gaya dorongnya, yaitu kruk as. Lah, sedangkan di sisi kiri tercipta luka hanya pada titik khusus, tidak secara mutlak. Itu menunjukkan bahwa kesalahan ada pada piston. Kok bisa kesalahan ada pada piston? Begini, piston ini timpang. Piston ini timpang dalam tanda arti titik pen ini, titik pen kanan dan kiri ada lebih dominan ke salah satu sisi alias minceng. Itu satu. Yang kedua, bobot dimensi, bobot benda, bobot posisinya itu berat sebelah. Karena ini adalah benda logam yang memiliki hukum gravitasi. Ini tidak di bulan, bos, kita di bumi, yang mana setiap mechanical engineer itu harus memiliki hukum relativitas pada gravitasi. Berat bobot akan mempengaruhi kepada gaya gerak secara sistematis, terkonsentrasi, dan terfokus pada poros intinya. Jika bobotnya berimbang, seoblak apapun ini sifatnya fleksibilitas. Semua setang pada kendaraan apapun itu memiliki tingkat keoblakan. Tingkat oblak, bos. Jadi sekalipun ini dari Jepang, misalnya kamu beli mesin dari pabriknya Suzuki langsung original, ya, build up, kamu buka pasti goyang. Ingat, ini goyang. Karena apa? Itu celah. Sebagai bentuk penyeimbang pada media gerak logam ketemu logam. Makanya piston itu dibikin oval, tidak bulat 100%. Titik tekan ada berada di bagian punggung dan bagian perut. Ini adalah bagian pundak kanan dan pundak kiri. Ovalnya akan pada punggung dan pada perut. Di sini akan lebih cenderung lebih tipis atau tidak memiliki bulat dimensi sempurna. Tujuannya untuk mengantisipasi di mana benda ini bergerak pada tumpu poros engkol yang memiliki nilai titik antara TMA dan TMB akan menciptakan circle sebagaimana berlawanan dengan arah jarum jam, yaitu titik atas dan titik bawah pada dimensi geraknya. Ini sebagai rumus fisika sederhana atau standar pada engineer mechanical system mesin bakar. Karena benda ini memiliki titik poros berlawanan arah jarum jam pada sudut pandang, setiap yang memiliki sudut pandang itu sendiri, maka kanan dan kiri harus diberi toleransi. Nah, toleransinya ada pada celah gerak setang ini. Namun jika melampaui ambang batas akan menciptakan bunyi, karena si piston akan mengalami gerakan berlebihan melampaui batas standar kewajaran atau normalnya pada setiap engineer mechanical mesin bakar, hanya menciptakan bunyi. Nah,
akan terjadi kerusakan baret itu secara mutlak 360. Sebab ini gini, oplak aplek bos. Begini bos, otak atek. Maka kerusakan akan terjadi menyeluruh secara mutlak. Yes. Jika ini oblaknya ekstrim, tidak bisa, hanya tercipta luka yang seperti ini, alias 50% pada sudut kemiringan tertentu. Sebenarnya saya nggak harus jelasin kayak gini, nggak harus jelasin sedetail ini. Ya, jane ini wis salah. Tapi karena berhubung ada fanatisme produk, mengatakan ada kemungkinan lain dan produk tidak bisa disalahkan, maka saya coba jelasin ke kalian. Oke? Sudah bisa dimengerti? Mengerti hukum geraknya? Hukum geraknya kan ini perputarannya kan kayak gini bos, bukan ke sini. Karena bergeraknya seperti ini, pen poros ini memiliki sudut horizontal berlawanan pada sudut pandang kita dari sini, dan dia memiliki gerak seperti ini, bukan begini. Maka yang harus diberi toleransi adalah kanan dan kirinya. Lah, bagaimana pada titik senternya dari sudut pandang? Dia sudah ada toleransi ini. Dia kan gerak kayak gini bos. Nah, ini kan ada gerak seperti ini. Namanya toleransi balik, di mana benda ini nanti akan berputar balik. Kalau ini nggak gerak, ya tidak ada toleransi namanya. Pasti langsung meledak, langsung pecah pistonnya. Nah, sedangkan kanan dan kiri itu kan tidak menjadi dasar hukum gerak mesin itu sendiri. Karena dari sudut pandang kita, hukum gerak dasar motor ini adalah berlawanan arus jarum jam pada sudut pandang kita. Maka toleransinya tentu sejajar dengan sudut pandang. Kayak gini toh. Dari sananya ini ada toleransi nggak? Ada. Wis auto ini. Ini kan bisa dengkul sampai mentoknya jarak yang disediakan, naik ke atas bisa. Ini namanya toleransi untuk membatasi atau memberikan efek keamanan pada TMB dan TMA. Lah, sedangkan kanan dan kiri, mesin ini tidak ada rumus gerak kanan dan kiri kan. Secara hukum mekanikal nggak ada gerak kanan dan kiri. Akan tetapi tetap harus diberi toleransi. Why? Kenapa? Karena begini, benda ini berputar maju dan mundur, suhu panas akan tercipta, dan pada gerakan naik dan turun yang mengkompresi itu akan menciptakan gaya tekan yang liar. Gaya tekan kompresi bisa lari kanan, lari kiri. Maksudnya begini bos, pada saat piston ini maju, ngek, ya kan, ini akan ada tekanan besar. Toleransi yang disediakan adalah atas dan bawah. Jika tekanan bawah besar, piston akan dut. Tekanan atas besar, dia naik dut. Nah, itu yang disebut toleransi. Sementara ketika tekanan itu kanan dan kiri, kalau tidak ada spes, itu akan beresiko mesin cepat panas. Maka diberi spes bukan pada pistonnya, melainkan pada poros pegangannya. Ini harus ada gerak kanan dan kiri, tapi nggak boleh berlebihan. Kalau berlebihan jadi berisik, bunyi setiap ada gerak kompresi. Begini, kalau kalian susah memahami tentang toleransi gerak pada media yang memiliki gaya tekan atau pressure, Bapak, ketika Bapak menekan, ya kan, ketika Bapak menekan ke dalam lubang, set, ya kan bisa jadi di dalam ada tekanan, ya, ada tekanan dari sisi kanan, dari sisi kiri, atas dan bawah. Maka di sini ada toleransi bahwa tekanannya Bapak itu menceng dikit ke kiri, nggak bisa lurus Pak, slep, ya kan Pak, ya. Ketika slep ini Pak, ternyata ada angin dari bagian atas, ini mengkelung ke bawah, tiut. Nah kan gini Pak, lah ternyata waktu Bapak dorong itu pinggangnya ngangkat dikit Pak, pinggangnya ngangkat, jadi dia akan toleransi ke atas, kan gitu Pak. Nah pada waktu Bapak dorong ternyata agak jingkut, ya, ngerti jingkut nggak? Bergerak sedikit ke kanan misalnya, kayak gini, ini toleransi Pak, tiut, kayak gitu loh Pak. Lah itulah hukum toleransi, karena di sini adalah logam yang menekan mendorong kompresi. Sedangkan di sini tapaknya memiliki berbagai titik, akan menciptakan gaya tekan yang berbeda. Pada kompresi dinamis, beberapa langkah sebelum TMA,
Itu yang dominan mendapat tekanan ada di bagian mana, Pak? Karena ini adalah mechanical 4-stroke atau di mana sistem percepatannya atau sistemnya adalah 4 tak, akan ada 4 langkah yang memiliki perbedaan tekanan kompresi. Ketiga langkah buang yang memiliki tekanan kompresi tinggi adalah bagian atas. Kenapa? Karena pada bagian atas tertutup sempurna atau close perfect inch. Ingat, maka tekanan lebih besar pada bagian atas sehingga buring akan terjadi titik gesek lebih besar pada bagian atas. Kemudian pada langkah hisap di mana poros sedang menarik balik berdasarkan gaya sentrifugal dari poros inti gaya ledak atau hasil kerjanya. Ada langkah mengikuti, yaitu 3 langkah berikutnya itu berputar mengandalkan gaya sentrifugal. Dari 4 langkah ini, langkah kerja selebihnya memiliki daya sentrifugal imbas dari langkah kerja itu sendiri, bos. Jadi satu ledakan akan memastikan 3 gerakan lainnya sebagai energi gaya dorong. Nah, pada langkah hisap itu posisi piston sedang menarik ke belakang, tapi dia butuh kompresi nggak? Butuh, namanya hisap. Ya, langkah hisap tidak bisa disebut sebagai kompresi, tetapi memiliki gaya yang hampir sebanding. Kalau kompresi itu menekan, kalau hisap itu menarik, maka di situ butuh kehampaan pada ruangan ini, sehingga gaya sedot dengan gaya dorong sama-sama punya daya nggak sama. Akan tetapi di mana titik beban utama pada piston itu lebih dominan pada bagian mana? Berada pada bagian bawah. Sebab pada langkah hisap, pada klep buang itu menutup sempurna sehingga berat untuk ditarik oleh gaya vakumnya tadi. Sedangkan pada klep in itu sedang membuka, terkoneksi pada karbu, terkoneksi kepada filter, jadi lebih ringan, makanya bahan bakar ketarik. Otomatis karena beban tarik lebih besar pada nilai tekan bawah, si piston akan memiliki gaya gesek pada bagian bawah lebih dominan. Bisa dipahami di sini, korek? Jadi tidak ada ceritanya iki gara-gara oblak, bos, jadi kayak gini, ndak bisa. Makanya saya tanya, kamu punya teori apa untuk bisa membantah ini? Jika ini oblaknya, saya sudah bantah kamu. Jika ini korterannya adalah yang miring, maka harusnya memiliki tingkat kerusakan mutlak pada sisi yang digambarkan. Ini nggak masuk, bos. Dikompar sama kondisi piston, nggak masuk banget. Teori dan logika apapun mengatakan ini adalah piston. Lalu pistonnya kenapa? Piston ini bisa mengalami bobot yang berat sebelah sehingga mempengaruhi hukum gravitasi. Benda lebih berat akan memiliki nilai tekan tersendiri dibanding benda yang lebih ringan. Pada hukum gerak tarik-menarik dan gaya dorong sentrifugal itu memiliki hukum kebalik. Hukum kebalik bagaimana? Pada gaya sentrifugal semakin berat akan menciptakan gaya lontar yang makin kuat pada RPM tertentu atau memiliki power pada skala gaya lontar yang terkhususkan atau terkonsentrasikan. Sedangkan semakin ringan itu akan menciptakan keuntungan pada nilai RPM yang lebih tinggi, akan tetapi menjadi kerugian pada nilai RPM yang lebih rendah. Jadi hukum bobot sangat penting nggak pada sebuah mesin atau mechanical engine? Yes. Tidak bisa diabaikan. Bobot piston, keseimbangannya, balancingnya, serta kesentrannya adalah mutlak, akan mempengaruhi pada kinerja mesin itu sendiri. Perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu, ini adalah buring bawaan. Ini adalah buring bawaan di mana buring ini original CME 124 cm. Lah, saya sedikit lebih yakin jika Suzuki jauh lebih perfeksionis dalam membuat buringannya ya dibanding dengan ini. Ini apa? Kalian tahu? Lu lebih sepakat bahwa Suzuki jauh lebih jago dalam mendesain buringannya atau dia lebih jago dalam mendesain piston? Kamu tinggal pilih aja. Apa lu meraguin Suzuki gitu yang sudah kita kenal dengan berbagai spesifikasinya? Lalu demi brand ini lu bilang Suzuki salah bikin buring, Suzuki keliru masang buring, bisa jadi begitu? Oke. Lah itu kan di quarter Mas Bun. Itu kan di quarter Mas Bun. Baik. Bapak Ibu, ini adalah 4 tak. Ini adalah 4 tak. Saya rasa teman-teman quarter itu sudah dibekali ilmu sederhana. Quarter bisa menceng, mengalami keparahan menceng ketika dia pasang linear. Ya, linearnya baru, misal
pasang linear baru. Itu bisa menceng banget. Karena apa? Ketika terjadi pemasangan linear baru, maka standar original kepresisiannya si Suzuki itu tidak usah diperdebatkan. Jelas sudah cacat. Karena linearnya baru. Di mana proses pemasangan linear itu sudah mengubah hukum Suzuki atau hukum standar kesenteran blok Suzuki itu sendiri. Tapi ini tidak ganti linear. Berarti linear ini berdiri atau terpasang memiliki tingkat kesenteran atau kesempurnaannya yang ngukur siapa? Suzuki punya dong, bukan si tukang bubut. Karena linear ini bawaan Suzuki. Lah terus sekarang saya mau nanya, lu meragukan Suzuki gitu soal linearnya? Dan lu bilang ini piston bener, yang salah linearnya Suzuki gitu. Saya rasa ini nggak masuk akal. Sekelas Suzuki dianggap bersalah oleh produk yang kayak gini. Lu tuh cinta banget gitu sama ini produk gitu bro. Lu tuh cinta banget gitu sama produk ini gitu atau gimana gitu loh. Sampai sekelas Suzuki, lu apa sih Suzuki gitu. Ini loh keren loh gitu. Ini tuh bener, ini salah tuh Suzuki nanam linearnya menceng. Loh, saya nggak nyalahin Suzuki Mas Bun. Saya nggak lagi mendebat Suzuki. Yang saya debat itu korterannya menceng. Gini. Tadi sudah saya jelasin, Pak, kasus linear menceng, kasus korter menceng itu bisa dikatakan sangat sedikit pada buring yang masih original. Kasus korter menceng itu sangat sedikit pada buring original. Sekalipun ada kemencengan, itu tidak mungkin separah ini bos. Ya, segoblok-gobloknya tukang korter di Indonesia, sebego-begonya tukang korter se-Indonesia, gak mungkin juga ngorter sampai semenceng ini Pak. Ini kalau ada tukang korter mencengnya sampai se ekstrim ini, itu tukang korter lagi mabok berangkat kerja bos. Yakin mabok kecubung dipaksa kerja, mencengnya separah ini bos. Mbok ada tukang korter lagi nonton ini. Mana? Ada nggak? Mas bro, kamu tukang bubut nonton saya. Tak takoni kowe. Ibaratnya bro, anak baru lulus lalu magang di bengkel kamu, segoblok-gobloknya dia, apa mungkin ngorter buring ori mencengnya sekian derajat bos? Wis ndak usah tukang korter pengalaman wis. Ada nggak nih anak STM kelas bubut, milling, kortering, kamu baru lulus atau bahkan kamu masih magang, mungkin nggak kamu anak magang ngorter semenceng ini? Mungkin nggak? Wis, kalau ada anak magang sekalipun ngorter sampai semenceng ini, yakin tuh bocah mabok kayaknya. Kalau dia nggak mabok Mas Bun, tapi menceng, aduh ya sekolahannya keluarkan surat pindah kelas aja. Ini horor bos, semenceng ini tuh horor gitu loh. Ini gila, ini kemencengannya itu fantastis. Kalau ini adalah korteran yang menceng, sip ya. Ya gini lah bos, oke lah bos, misal segini lah bos, segini aja itu udah anak STM baru magang. Lah kalau ini ki anak opo bos, yang ngorter semiring ini bos. Ya anak STM baru magang menceng segini itu, ya segini bos. Anak STM lagi magang, urung lulus lek kon ngorter, ki menceng paling sak mene bos. Lah anak opo bos ngorter sak miring iki bos? Gak masuk bos. Wis kayak gitu aja wisan. Ini masalah wis gamblang yo. Setange ke non origin oblak itu menciptakan suara. Ini yang bikin motor ngoglok dan geter. Glok setang bermasalah. Suara ngetek itu dari piston. Loh, pistonnya melenceng kayak gitu kok. Pistonnya jauh dari kata sempurna. Ya wis, berarti tuku piston origin, yo korter lagi, yo stangnya ganti, yo singori, yo klepe apa? Klepe yo podo sak keluarga karo iki.
Amehan klepe ganti ya ora apa-apa, ora ganti ya ora apa-apa. Jadi tidak harus ganti kalau klep, misalnya pakai udah pakai itu aja. Semua kembali kepada kekuatan anggaran dan dananya. Saya sebagai seorang mekanik atau pelaku usaha jasa akan fleksibel dan mengikuti. Seandainya nanti misalnya ini orangnya aduh pakai ori tidak mampu ini itu ya kita nggak maksain kok. Kita fleksibel, yang penting unit nanti nyaman, enak, awet, dan nggak bolak-balik rusak. Itu kan poinnya seperti itu. Apa yang saya sampaikan adalah dari hitungan yang terbaik dulu. Dalam melayani setiap pelanggan dan konsumen, kita berikan nilai-nilai yang terbaik dulu. Ya, sekira nanti kondisi, maka akan ada rembuk. Kita diskusikan, duitmu piro? Itu original rak mampu. Nanti kita pikirkan nih, mau pakai apa ya? Pakai piston apa ya? Aneh gitu bos, ya. Itu seperti itu. Jadi ojo khawatir bos. Wah neng bengkele sipun ki apa-apa kudu ori. Hargane sak langit le ori. Aku wedi lek kono kuwi. Ora bos. Kalem wae. Kita fleksibel ngikuti. Tapi ditekankan di sini kesadaran dan kepahaman. Wong barang udu ori, yo ngerti resiko, kemungkinan dan potensi umur serta kualitasnya. Ngaten nggih. Siap. Dah kayak gitu aja dulu dari saya. Terima kasih banyak untuk panjenengan. Semoga tidak mengurangi kehusuan kita dalam ibadah puasa. Semoga tidak mengurangi optimisme kita dalam terus untuk menyebar kebaikan atas nama cinta dan kepedulian. Bahasa kerennya hablu minanas. Dan semoga akan menjadi penguat pada hablu minallah. Apapun sudut pandang orang lain itu akan beragam. Kadang-kadang kebaikan itu akan dianggap suatu kejahatan. Terkadang kebaikan itu dianggap satu hal yang menjijikan. Maka berprinsiplah, berkomitmenlah, dan istiqomahlah dalam menjadi pribadi yang terus mencari ridho ilahi. Tidak ada yang mudah. Tidak ada yang sederhana, semuanya istimewa. Apalagi dalam pendekatan diri kepada Yang Maha Kuasa, itu pasti banyak sekali godaan dan rintangannya. Selamat siang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.